dalam naskah Sumpah Palapa Gajah Mada yang ditemukan pada kitab Pararaton, ternyata banyak menyimpan misteri dalam sejarah peradaban Nusantara. Makna filosofi Sumpah Palapa dirasa sangat relevan dikaitkan dengan kiprah para pemimpin atau penguasa dalam mempersatukan bumi Nusantara. Tak bisa dipungkiri, meskipun zaman sudah berganti, namun makna Sumpah Palapa sangat berkaitan dengan keadaan setiap zaman, terlebih di tahun 2021 seperti sekarang ini. Lantas, siapakah sejatinya Patih Gajah Mada, dan seperti apa misteri di balik makna Sumpah Palapa yang secara langsung menyinggung para pemimpin dan penguasa di tanah air? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Indonesia terbentuk dan merdeka dari penjajah karena ada komitmen dari bersatunya kepulauan. Bersatunya kepulauan inilah dikenal dengan nama Nusantara. Secara morfologi, Nusantara terdiri dari dua suku kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya lain atau seberang. Maka Nusantara itu artinya pulau lain di luar Jawa maksudnya. Kalau diistilahkan, Nusantara itu menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita ulas siapakah sejatinya Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada adalah seorang panglima perang dari tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber, mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada diyakini telah menyatukan seluruh kepulauan. Ia juga dikenal sebagai orang yang fasih, tajam bicaranya, jujur, dan berpikir jernih. Ia dilahirkan sebagai seorang biasa. Puncaknya, ia naik jabatan atas kecerdasan dan kesetiaannya kepada Raja Jayanagara yang berkuasa waktu itu. Gajah Mada adalah seorang ksatria dan punya kegigihan untuk bisa mempersatukan Nusantara. Ia juga sosok yang rendah hati, rajin berpikir, dan sungguh-sungguh. Sumpah Patih Gajah Mada yang ingin menaklukkan seluruh kepulauan Majapahit banyak diejek para menteri-menteri kerajaan Majapahit. Penyatuan Nusantara ini mampu dilaksanakan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk atau selama masa jabatan 21 tahun 1336 sampai 1357. Gajah Mada dengan gigih mampu mewujudkan sumpahnya itu, dibantu oleh Aditya Warman dan Laksamana Nala yang memimpin angkatan laut kerajaan Majapahit
bertugas mengawasi perairan. Majapahit memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan luar negeri seperti Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan dari Vietnam. Dalam hubungan ini, Majapahit mengenal moto Mitreka Satata yang artinya negara sahabat. Ikrar itu diucapkan karena kegigihan Gajah Mada untuk membendung pengaruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di Kepulauan Nusantara. Nusantara itu harusnya berada di bawah kekuasaan kerajaan yang ada di dalamnya, bukan kerajaan lain di daratan Asia Tenggara. Gajah Mada meninggal pada tahun Saka 1290 menurut kitab Pararaton. Tapi pada negara Kertagama meninggal tahun Saka 1286. Gajah Mada meninggalkan nama harum di Nusantara. Dalam naskah Sumpah Palapa yang ditemukan pada kitab Pararaton tertulis, Siro Gajah Majapati Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palopo Siro Gajah Modo lamun huwes kalah Nusantara isun Amukti Palopo lamun kalah ring gurun ring serang Tanjung Puro ring Haru ring Pahang Dompo ring Bali Sundo Palembang tumasik samono ingsun Amukti Palopo. Memang ada banyak versi tafsiran atas teks tersebut, terutama tentang apa yang dimaksud dengan Amukti Palopo. Umumnya, para ahli sepakat bahwa Amukti Palopo berarti sesuatu yang berkaitan dengan lagu prihatin Sang Mahapati Gajah Mada, yang artinya tak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara. Nusantara juga menggambarkan konsep keanekaragaman yang dianut Kerajaan Majapahit. Wilayah-wilayah Nusantara tercatat dalam Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa Nusantara terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Sebagian kepulauan Maluku dan Papua Barat, ditambah lagi wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Nusantara sendiri wujud dari permajaan dari Dwi Pantara. Kenapa disebut permajaan? Sebelum Nusantara ada dan tertulis dalam Sumpah Palapa pada tahun 1334, kata Dwi Pantara sudah dikenalkan Kertanegara Raja Singosari pada tahun 1275. Jadi Dwi Pantara setengah abad lebih awal dari Nusantara. Apa sebenarnya Dwi Pantara? Dwi Pantara sudah dikenalkan Kertanegara. Artinya, Dwi itu pulau dan Antara itu lain atau seberang. Kenapa konsep persatuan kepulauan ini selalu digalakkan leluhur bangsa ini? Leluhur bangsa Indonesia ini sadar bahwa Jawa sendirian tidak mampu menghadapi kemungkinan-kemungkinan serangan dari luar. Maka sejak Kerajaan Singosari sudah membangun konsep persatuan pulau-pulau di sekeliling Jawa. Hal ini terbukti dalam sejarah ketika Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu memiliki tujuan menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan Kerajaan Melayu Dharmarasya di Jambi. Ekspedisi Pamalayu dianggap penting oleh Kertanegara
karena untuk memperkuat Singosari dari kemungkinan serangan dari Mongol. Dari ekspedisi ini, keinginan Singosari, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara tetap solid. Tergantikannya Dwipantara oleh Nusantara karena populernya Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan makan palapa atau rempah-rempah sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sumpah ini diucapkan ketika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati di Majapahit. Sumpah Palapa tertulis dalam kitab Pararaton. Sumpah Palapa kalau dialihkan Indonesia berbunyi, ia Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru makan, melepas puasa. Bila telah mengalahkan Gurun Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikianlah saya baru melepaskan puasa. Sumpah Pati Gajah Mada sempat menggemparkan Majapahit, dan para petinggi kerajaan Majapahit banyak yang menertawakan, justru menertawakan Gajah Mada semakin semangat menyatukan Nusantara. Program Persatuan Nusantara sesuai dalam sumpahnya. Target yang ingin disatukan adalah negara-negara di luar kekuasaan Majapahit untuk membangun Bhinneka Tunggal Ika, yakni terdiri dari Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura Kalimantan, Haru Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dompu Maluku, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya, dan termasuk Totumasik, Singapura. Semangat penyatuan Nusantara oleh Gajah Mada sebagai bukti bahwa leluhur Indonesia bercita-cita membangun negara yang adidaya. Gajah Mada dalam isi sumpahnya tentu belajar dari Kertanegara yang juga memiliki cita-cita menyatukan Nusantara. Walaupun semua wilayah yang tertuang dalam Sumpah Palapa tidak dalam kekuasaan Indonesia, tetapi bangsa ini wajib bersyukur dan mengapresiasi Patih Gajah Mada sebagai tokoh pemersatu Nusantara. Sebab Indonesia berdiri karena adanya komitmen persatuan dari pulau-pulau yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Awal kemerdekaan bangsa ini, kata Nusantara menjadi opsi nama alternatif negara. Waktu itu, Ki Hajar Dewantara mengusulkan nama Nusantara. Dari berbagai pertimbangan, akhirnya negara ini dinamai Indonesia. Walaupun Nusantara tidak jadi nama negara, kata Nusantara sendiri sudah familiar dijadikan sinonim dari Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Nusantara dan Indonesia itu satu kesatuan. Para leluhur bangsa ini memang memiliki jiwa persatuan. Kalau kepulauan di Indonesia ini berdiri sendiri-sendiri, tentu akan mudah dikuasai oleh penjajah. Supaya terbentuk negara yang kuat, disatukanlah lewat konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dari zaman kerajaan sampai merdeka, konsep Bhinneka Tunggal Ika selalu dikedepankan. Bhinneka Tunggal Ika juga dikuatkan adanya komitmen Sumpah Pemuda. Setelah kemerdekaan pada tanggal 13 Desember 1957, dikokohkan sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara diprakarsai oleh Deklarasi Juanda Kertanegara pada abad 12, punya konsep
penyatuan Nusantara. Kemudian Gajah Mada pada abad 13 juga punya konsep Nusantara. Sebagai pewaris Nusantara, kalau anti Nusantara berarti lupa dengan cita-cita leluhur dalam membangun negara ini. Penyatuan Nusantara berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ruhnya Pancasila, dibentuk sebagai azas tunggal negara Nusantara atau Indonesia sebagai titik temu kesepakatan. Sebagai pewaris, marilah wawasan Nusantara selalu dikaji dan dipelajari untuk meneladani perjuangan Gajah Mada serta para leluhur. Para leluhur bangsa menyatukan Nusantara penuh dengan perjuangan yang mempertaruhkan nyawanya. Pewaris bangsa wajib menjaga Nusantara sekuat tenaga supaya Indonesia tetap disegani dunia. Gajah Mada sendiri mangkat dengan meninggalkan nama harum di Nusantara. Menurut kitab Pararaton, ia wafat pada tahun Saka 1290. Tetapi pada negara Kartagama dituliskan Gajah Mada mangkat pada tahun Saka 1286. Kepergiannya membuat Prabu Hayam-Wuruk larut dalam duka. Ia berusaha mencari pengganti hingga dipanggillah para anggota Dewan Pertimbangan Agung. Tetapi hingga akhir pertemuan besar itu tidak juga Hayam-Wuruk berhasil mendapatkan pengganti posisi dengan kemuliaan besar macam Gajah Mada. Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada yang bertekad mempersatukan Nusantara demi kejayaan bangsanya, hendaknya mengilhami kerja para aparatur pemerintah. Dalam konteks tersebut, aparatur negara yang telah melakukan sumpahnya yang harus siap melakukan yang terbaik untuk negara dan masyarakat. Semoga para penguasa dan para pemimpin Nusantara memiliki keteguhan hati dalam upaya menguatkan persatuan di Indonesia. Itulah tadi sekelumit kisah mengenai Patih Gajah Mada serta isi makna Sumpah Palapa. Bagaimana tanggapan dulur semua mengenai makna dari Sumpah Palapa ini? Jika kita kaitkan dengan keadaan zaman seperti sekarang ini, mari tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel.